Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya? Sore, Bu. Ibu baik. Selalu jaga kesehatan ya, karena virus coronanya makin menyebar. Di pertemuan kali ini kita akan belajar materi transformasi bagian translasi. Sebelumnya kita kan udah belajar materi prasyaratnya tuh, yaitu sistem koordinat. Nah, ada yang tahu nggak sistem koordinat itu apa? Ada yang mau memberitahu teman-temannya? Nah, jadi sistem koordinat itu yang ada sumbu X-nya sama sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang horizontal, terus sumbu Y itu yang vertikal. Ya, Benar nggak, Bu? betul-betul, Hani. Oke, kalau gitu kalian udah siap nih belajar translasi ya. Nah, translasi ini kan bagian dari transformasi ya. Transformasi itu sendiri dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Nah, kalau translasinya itu sendiri ada yang tahu nggak? Apa itu translasi? Aida tahu nggak translasi itu apa? Translasi bisa disebut juga pergeseran. Nah, pengertiannya itu suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Nah, betul. Itu adalah pengertian dari translasi. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta diharapkan mampu mengamati permasalahan dan menuliskan penyelesaian, serta mampu menginterpretasikan translasi. Pada laman LMS di Edmodo, Ibu sudah mengupload video pembelajaran, modul, LKPD, dan evaluasi. Nanti kalian pelajari ya yang video pembelajaran sama modulnya. Kemudian LKPD-nya nanti didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi kalian nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Dan evaluasinya nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini berakhir. Setelah ini kalian menuju ke laman Edmodo ya. Nanti setelah ke Edmodo balik lagi ke Google Meet untuk membahas kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ini saya menggunakan Edmodo. Nah, di sini muridnya ada 14, ada Fahmi sampai Putri Zulianti. Ini di sini semua siswanya aktif. Nah, ini foldernya saya taruh di folder agar mudah dicari oleh siswa. Ini ada evaluasi atau latihannya, kemudian ada LKPD-nya, dan bahan ajarnya. Bahan ajar terdiri dari modul dan video pembelajaran. Kita lihat yang paling bawah dulu ya. Nah, ini adalah file LKPD yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian, ini adalah tempat penyimpanan pengumpulan LKPD-nya. Nah, semua siswa mengerjakan LKPD-nya. Kelas ini terdiri dari 14 siswa. Nah, ini adalah bahan ajarnya yang disimpan pada dinding Edmodo. Ini adalah absen pada Google Form. Dan ini adalah absen pada dinding Edmodo. Oke. Nah, ini adalah diskusinya. Diskusi ketika LKPD berlangsung. Ini ada Dewi Novitasari bertanya, kemudian Hesti, sampai ke Dewi Yuni Marfiah. Nah, ini diskusinya mewakili kelompok mereka masing-masing. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah berdiskusi di Edmodo tentang tugas LKPD-nya ya. Kalau begitu, Iya, Bu. kita sekarang bahas LKPD-nya ya. Iya, Oke, Bu. kelompok siapa yang mau menjelaskan? Yang ingin Kelompok saya, Bu. membantu. Oke, siap. Putri Zulianti, silahkan Oh iya. membacakan hasil diskusinya. Nah, ini kelihatan nggak LKPD-nya?
Kelihatan. Oke, ini lembar kerjanya ya. Ya, Oke, silakan. jadi yang nomor 1 itu kan katanya gambarlah segitiga ABC pada bidang kartesius yang telah disediakan dengan koordinat A-nya negatif 4,1, B minus 2,3, C 0,2. Nah, titik A itu ada di sebelah kiri. Ya, Ibu di sini. Oh, ya. lanjut. Kalau yang titik B itu sama di sebelah kiri juga. Terus nanti titik ABC itu berbentuk segitiga. Ya, Terus untuk nomor 2? Lanjut yang ke nomor 2. Soalnya katanya kan geser titik A sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Beri nama titik A. Ya, lupa mampu. Titik A aksen. Koordinat titik A aksen adalah titik-titik. Nah, jadi titik A aksennya itu minus 4 ditambah 3, 1 ditambah minus 4. Maka hasilnya A aksennya adalah negatif minus 1, minus 3. Terus yang terakhir nomor 5. Nomor 5 ini translasi titik ABC dapat ditulis sebagai A dalam kurung negatif 4,1, maka A translasinya adalah dalam kurung negatif 1, negatif 3. Yang B titiknya min 2,3, maka translasinya adalah B translasi 1, negatif 1. Yang C titiknya 0,2, kemudian translasinya yaitu C aksen 3, negatif 2. Oke, sudah ya. Ya. Terima kasih Putri Zulianti. Jawabannya betul semua. Ini kelompok siapa yang mau nih? Kelompok saya, Bu. Ya, Dewi Novita. Silahkan. Yang di kotak kuning kan jadi hasil translasi segitiga ABC tersebut sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen didapat yaitu min 1, min 3, terus B aksen didapat 1, min 1, C aksen didapat 3, min 2. Terus ada pertanyaan, apakah bangun yang digeser mengalami perubahan bentuk ukuran? Seperti yang digambar tadi, tidak ada, Bu. Terus, apakah bangun yang digeser mengalami perubahan posisi? Tentu pasti translasi mengalami perubahan posisi. Itu, Bu. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, 2 buah translasi berturut-turut, misalkan A dan B, diteruskan dengan C dan D, dapat digantikan dan translasi, yaitu dengan cara menambahkan A ditambah C, lalu B ditambah D. Terus yang kedua, pada suatu translasi setiap bangunnya tidak berubah. Itu, Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, berarti kalian semua sudah memahami materi translasi yang telah Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Kalau begitu, kesimpulannya, translasi atau pergeseran yaitu pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Nah, itu kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kalau begitu, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi setelah pembelajaran ini selesai. Kemudian, jangan lupa juga untuk mempelajari materi yang akan datang, yaitu materi dilatasi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, berarti sudah paham semua ya. Kalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.